Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firozaidah dengan NPM 1911060079 dari kelas Biologi 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang seleksi alam. Seleksi alam adalah proses non-acak bertahap di mana sifat-sifat biologi bisa menonjol atau menghilang dari populasi sebagai fungsi perbedaan reproduksi dari pembawaannya. Seleksi alam merupakan mekanisme kunci dalam evolusi. Variasi genetik dalam populasi dapat menyebabkan beberapa individu survive dan bereproduksi lebih berhasil dibanding dengan yang lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya reproduksi juga penting, dan ini dibicarakan oleh Charles Darwin dalam gagasannya mengenai sebuah seleksi seksual. Seleksi alam bekerja pada fenotip. Ciri teramati oleh suatu organisme namun akan semakin dijumpai dalam suatu populasi. Dalam perjalanan waktu, proses ini menghasilkan adaptasi yang memberi kekhususan pada populasi niche ekologi yang akhirnya akan memunculkan spesies baru. Dengan kata lain, seleksi alam adalah proses penting walau bukan satu-satunya cara kerja evolusi di dalam populasi organisme. Berbeda dengan seleksi artifisial, di mana manusia menyukai sifat-sifat tertentu. Pada seleksi alam, lingkunganlah yang berperan sebagai filter di mana variasi yang mampu lolos. Yang pertama, sumber variasi. Teori seleksi alam Darwin meletakkan dasar-dasar teori evolusi modern dan eksperimen serta observasinya menunjukkan bahwa organisme dalam populasi bervariasi satu sama lain dan bahwa variasi ini diwariskan. Perbedaan-perbedaan ini terjadi melalui seleksi alam. Namun, Darwin tidak bisa menerangkan sumber adanya variasi ini. Sebagaimana banyak pendahuluannya, Darwin salah satu mengira sifat-sifat terwariskan merupakan produk use and disuse, dan bahwa fitur-fitur yang diperoleh selama hidup organisme dapat diwariskan ke anaknya. Ia memberi contoh bahwa burung besar mencari makan di tanah, makin lama kakinya akan makin kuat karena terlatih, sayapnya makin lemah karena kurang seringnya digunakan. Mendel menyebutkan informasi ini sebagai faktor, namun nanti kita akan lebih mengenalnya sebagai gen. Gen adalah unit dasar hereditas pada manusia. Gen mengandung informasi yang mengarahkan perkembangan fisik dan perilaku organisme. Hasil evolusi bukanlah organisme yang terancang sempurna. Produk akhir seleksi alam adalah organisme yang beradaptasi pada lingkungannya saat ini, tidak berujung menuju suatu bentuk kehidupan yang lebih maju, cerdas, dan lebih canggih. Contohnya tungau atau parasit yang tidak bersayap adalah keturunan dari moyang Scopinovli, dan ular adalah keturunan dari kadal yang tidak ada lagi memerlukan kaki, walaupun ular piton masih tumbuh struktur kecil yang sebagai sisa kaki belakang moyangnya. Prinsip-prinsip umum. Variasi alami terjadi antara organisme individual pada segala populasi organisme. Banyak dari perbedaan ini tidak mempengaruhi survival, seperti perbedaan warna mati manusia. Namun, sejumlah perbedaan dapat meningkatkan peluang survival individu tertentu. Konsep seleksi alam mendahului pemahaman genetika, mekanisme pewarisan sifat bagi semua organisme hidup. Dalam istilah modern dikatakan bahwa seleksi bekerja pada fenotip organisme atau karakter yang teramati. Namun, genetika organisme yang terbentuklah atau genotip yang sebenarnya diwariskan. Fenotip antara seleksi alam dan genetika seperti disebutkan dalam sintesis evolusi modern. Walaupun teori evolusi yang lengkap juga membutuhkan penjelasan mengenai bagaimana variasi genetik terjadi pada awalnya, seperti melalui
mutasi dan reproduksi seksual, dan memasukkan mekanisme evolusi yang lain seperti penyimpangan genetik dan aliran gen, seleksi alam tampaknya merupakan mekanisme yang paling penting dalam membentuk adaptasi kompleks di alam. Yang selanjutnya yaitu tata nama penggunaan. Selanjutnya yaitu tata nama dan penggunaan. Istilah seleksi alam memiliki definisi yang sedikit berbeda dalam konteks yang berbeda. Seleksi alam paling sering dipakai untuk sifat-sifat terwariskan sebab sifat-sifat ini berpartisipasi langsung dalam evolusi. Namun seleksi alam adalah buta dalam arti bahwa perubahan fenotip atau ciri fisik dan perilaku dapat memberikan keuntungan reproduksi tanpa memandang apakah sifat itu dapat diwariskan atau tidak. Sifat yang tidak diwariskan bisa merupakan hasil faktor lingkungan ataupun pengalaman hidup organisme. Ada tipe-tipe seleksi. Seleksi alam dapat bekerja pada segala sifat fenotip yang terwariskan dari tekanan seleksi yang dihasilkan oleh semua pengaruh lingkungan, termasuk seleksi seksual dan kompetisi dengan anggota spesies atau spesies yang lain. Namun, ini tidak berarti bahwa seleksi alam selalu harus terarah atau direktisional dan menyebabkan evolusi adaptif. Seleksi alam sering menyebabkan dipertahankannya status quo dengan mengeliminasi varian yang kurang fit. Evolusi melalui seleksi alam. Prasyarat agar seleksi alam menghasilkan evolusi adaptif, sifat baru, dan spesiasi adalah adanya variasi genetik yang diwariskan yang menyebabkan perbedaan fitness. Variasi genetik adalah hasil mutasi rekombinasi dan perubahan dari karyotipe, jumlah, bentuk, ukuran, dan susunan internal dari kromosom. Nah, setiap perubahan ini dapat memberikan pengaruh yang menguntungkan atau sangat tidak menguntungkan, tapi efek yang besar sangat jarang. Dulu, perubahan materi genetik ini dianggap netral atau mendekati netral karena terjadi di dalam DNA non-coding atau menghasilkan substitusi yang sama. Selanjutnya, mengenai perkembangan sejarah dari seleksi alam. Yang pertama yaitu teori pra-Darwin. Beberapa filsuf kuno memiliki gagasan bahwa alam menghasilkan banyak sekali makhluk. Tampaknya secara acak bahwa makhluk survive adalah yang dapat memenuhi kebutuhan dirinya dan bereproduksi dengan sukses. Ahli evolusi awal abad ke-19 seperti Jean-Baptiste Lamarck menyatakan bahwa pewarisan sifat yang diperoleh merupakan mekanisme perubahan evolusi. Sifat-sifat adaptif yang diperoleh organisme sepanjang hidupnya dapat diwariskan ke anaknya dan pada akhirnya menyebabkan transmutasi spesies. Teori ini dikenal sebagai teori Lamarck-Kimche. Teori Darwin. Pada tahun 1859, Darwin mengeluarkan teorinya tentang evolusi melalui seleksi alam sebagai penjelasan atas adaptasi dan spesiasi. Ia mendefinisikan seleksi alam sebagai prinsip dengan nama setiap variasi kecil dari sifat bila bermanfaat. Darwin menganalogikan seleksi alam dengan cara petani menyeleksi tanaman atau hewan ternak yang ia sebut sebagai seleksi buatan. Ketika itu mekanisme evolusi seperti evolusi melalui penyimpangan genetik belum dirumuskan secara eksplisit dan Darwin yakin bahwa seleksi hanyalah salah satu faktor saja. Selanjutnya yaitu pengaruh gagasan Darwin. Gagasan Darwin bersama dengan ide Adam Smith dan Karl Marx sangat berpengaruh pada pemikiran abad ke-19. Mungkin klaim paling radikal dari teori evolusi melalui seleksi alam adalah bahwa bentuk-bentuk dengan susunan yang
sangat detail begitu berbeda dengan satu sama lainnya dan saling tergantung secara kompleks. Berevolusi dari bentuk kehidupan yang paling sederhana dengan sedikit prinsip sederhana. Klaim Darwin ini menginspirasi para pendukung terbesarnya, namun mengundang banyak penentangnya juga. Pemeliharaan variasi alel dapat juga terjadi melalui seleksi disruptif atau seleksi diversifikasi yang lebih menyukai genotip yang menjauh dari rata-rata pada masing-masing arah dan bisa menghasilkan distribusi nilai-nilai sifat yang bimodal. Yang terakhir, seleksi penyeimbangan dapat terjadi melalui seleksi tergantung frekuensinya, di mana fitness dari suatu fenotip tertentu tergantung dari distribusi dari fenotip-fenotip lain dalam populasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.